sekali kami berdua kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Pemirsa dan Uswa, apa nih salah satu informasi utama kita dalam AKP kali ini? Informasi pertama kita kali ini terkait bahwa Wali Kota Parepare, Dr. Hairto Martono SHMH, terpilih sebagai Dewan Pengawas APEKSI untuk periode 2021-2024. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi bersama saya Usutun Hasan dan saya Adrianti Sulaiman, dan inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, akibat pengaruh minuman keras, seorang pria tewas di tangan temannya sendiri. Dari keterangan polisi, pelaku dan 3 orang korban diduga masih saling mengenal. Berikut liputannya. Seorang warga Parepare berinisial DR berumur 35 tahun alias AT yang bekerja sebagai buruh telah membunuh rekannya sendiri akibat pengaruh minuman keras. Peristiwa ini terjadi di Cafe Ladies di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Jumat 22 Januari yang lalu. Dari keterangan polisi, pelaku dan 3 orang korban diduga masih saling mengenal dan terjadi perselisihan di antara mereka sehingga terjadi penikaman menggunakan sebilah badik terhadap korban. Namun pelaku menyadari kesalahannya dan langsung menyerahkan diri ke Polres Parepare. Hal tersebut diduga terjadi karena tersangka di bawah pengaruh minuman keras sehingga terjadi pembunuhan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara 2 orang lainnya yang mencoba membantu korban mengalami luka-luka. Kini pelaku diamankan di Polres Parepare bersama barang bukti serta dikenai pasal 338 KUHP junto pasal 351 ayat 3 dan ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk yang kasus pertama berkaitan dengan pembunuhan, ya, ini terjadi pada tanggal 22 Januari 2021, tepatnya hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA. Ini kejadian di sebuah kafe di daerah Soreang atau Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yaitu di mana korban ada 2. Yang pertama korban meninggal dunia, yang kedua adalah korban luka berat. Pelaku adalah seorang guru yang berinisial D, yang pada saat setelah beberapa waktu menyerahkan diri kepada kami petugas Polres Parepare. Itu berkaitan dengan perkara pembunuhan yang dimana pelaku atau tersangka kita duga melanggar pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 dan ayat 2 dengan ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun penjara. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Pengurus Daerah BKPRMI Parepare periode 2020-2024 resmi dilantik. Selain diikuti secara offline, sebagian pengurus yang dilantik juga mengikuti secara virtual di rumah masing-masing. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kota Parepare periode 2020-2024 resmi dilantik di Aula Kantor Kemenak Kota Parepare pada Jumat 12 Februari 2021. Acara pelantikan berlangsung secara terbatas dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Selain diikuti secara offline, sebagian pengurus yang dilantik juga mengikuti secara virtual di rumah masing-masing.
DPD BKPRMI Kota Parepare dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah atau DPW BKPRMI Sulawesi Selatan, Haji Hasid Hasan Palogai, yang dihadiri Asisten 3 Eko Aryadi mewakili Wali Kota Parepare, Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Dr. Haji Abdul Ghaffar, Kepala Bagian Kesra, Sekretaris Disporapar, Kasubag TU Kemenak Parepare, dan Sekretaris Umum, serta Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPW BKPRMI Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi terhadap kepengurusan DPD BKPRMI yang selama ini menunjukkan prestasi yang cukup baik, bukan hanya di tingkat provinsi, namun juga di tingkat nasional. BKPRMI Parepare ini adalah, menurut penilaian kami di DPW Sulawesi Selatan, itu adalah DPD yang sesungguhnya selalu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Makanya setiap fase itu saya kira tidak ada perwakilan peserta dari Kota Parepare. Banyak daerah pernah banyak, lalu kemudian tidak ada. Pernah sama sekali ada juga daerah yang sama sekali belum pernah bisa mengirimkan pesertanya sampai ke tingkat nasional. Kalau Parepare ini pertanda bahwa BKPRMI Parepare itu adalah berjalan sudah cukup bagus selama ini. Sisa dipertahankan. Dinamika kemudian masa surut biasa. Yang tidak boleh kendor itu adalah semangat kita berjihad di BKPRMI. Saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa BKPRMI ini adalah organisasi yang harus diurus dengan bersungguh-sungguh. Sementara Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Parepare Amir Said dalam sambutannya menyampaikan bahwa BKPRMI siap bersinergi dan membantu program pemerintah daerah dalam hal percepatan pembangunan, khususnya di bidang keagamaan. Andi, TV Peduli mengabarkan. DPD BKPRMI Kota Parepare menggelar kegiatan latihan Mujahid Dakwah 1 yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum. Wali Kota Parepare dalam hal ini diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Eko Wahyu Aryadi membuka secara resmi kegiatan latihan Mujahid Dakwah atau LMD 1 yang digelar DPD BKPRMI Kota Parepare mulai tanggal 12 hingga 13 Februari 2021. Acara pembukaan LMD 1 tersebut digelar di Aula Kantor Kemenak Kota Parepare pada Jumat 12 Februari 2021. Kegiatan tersebut disaksikan Ketua Umum DPW BKPRMI Sulawesi Selatan Haji Hasid Hasan Palogai, Ketua Umum DPD BKPRMI Parepare Amir Said, Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Dr. Haji Abdul Ghaffar, Kasubag TU Kemenak Parepare, Kepala Bagian Kesra Setdako Parepare, Sekretaris Disporapar, serta pengurus wilayah dan pengurus daerah BKPRMI. Dalam sambutan Wali Kota Parepare yang dibacakan Asisten 3 menyebutkan bahwa LMD yang digelar BKPRMI ini merupakan suatu kegiatan yang cukup strategis bagi peningkatan mutu dan kualitas pemuda remaja masjid di Kota Parepare, sehingga pemerintah sangat mengapresiasi dan mendukung dengan adanya kegiatan LMD ini. Remaja masjid adalah agen strategis pemberdayaan umat. Oleh karena itu, peran remaja masjid di Kota Parepare diharapkan selain memakmurkan masjid dengan berbagai aktivitas atau kegiatan yang positif, juga diharapkan dapat menjadi pionir dan memberikan pembinaan umat, pembinaan buat remaja dan pemuda agar menghindari kegiatan-kegiatan negatif. Dan saya sangat senang dengan akhirnya BKPRMI dan remaja-remaja masjid di Kota Parepare karena dapat membantu pemerintah dalam mencetak pemuda-pemudi berprestasi dan mempunyai akhlak yang baik. Latihan Mujahid Dakwah yang insya Allah dilaksanakan pada hari ini adalah merupakan pembangkitan atau pelatihan agar proses regenerasi kepengurusan remaja masjid di Kota Parepare
Selain itu, asisten 3 juga menghimbau kepada peserta LMD untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Andi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Resmi dilantik Amir Said sebagai Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Parepare menyampaikan siap untuk mengembangkan BKPRMI dengan tetap harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kota Parepare Amir Said usai dilantik di Aula Kantor Kemenak Parepare pada Jumat 12 Februari 2021 menyampaikan akan membentuk kepengurusan DPD BKPRMI yang punya komitmen untuk bersama-sama bekerja dalam mengembangkan organisasi. Merupakan amanah yang sangat berat yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, juga akan bertanggungjawabkan di akhirat. Saya ingin BKPRMI Kota Parepare ini ada komitmen, komitmen untuk mengurus BKPRMI. Saya tidak ingin seperti di organisasi lain. Semangat dan komitmen itu kadang-kadang hanya sebatas seremonial, musda, bersemangat, muswil, muktamar, kongres, sampai pada penyusunan formatur dan yang paling terakhir sampai pelantikan. Begitu sudah dilantik, tinggal pulang ke rumah masing-masing, nanti kongres baru datang lagi atau muslim baru muncul lagi dan mau lagi dari pengurus. Ya. Saya tidak ingin seperti itu. Dan saya berprinsip bahwa saudara-saudara, Bapak Ibu yang telah ditunjuk sebagai pengurus, saya percaya bahwa mereka inilah yang punya komitmen, punya ketulusan, dan punya keikhlasan untuk mengembangkan BKPRMI di Kota Parepare. Karena saya meyakini, saya ingin mengantar kita semua dalam kepengurusan ini, bahwa kepengurusan ini tidak hanya berorientasi kepada dunia saja, tapi ada orientasi akhirat. Ya, mudah-mudahan dengan mengurus teman-teman kita, membantu mereka-mereka melalui BKPRMI, mereka itu mendoakan kita supaya kita bisa masuk surga. Karena kita tahu semua bahwa BKPRMI ini adalah kerja-kerja sosial. Ya, dan modalnya itu adalah ketulusan dan keikhlasan. Karena di BKPRMI itu tidak ada hal-hal yang sifatnya finansial atau material yang bisa kita dapat. Amir Said juga menyebutkan bahwa BKPRMI harus tetap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan khususnya di bidang keagamaan. Program BKPRMI harus berkualitas baik yang bersifat sosial, peningkatan kesejahteraan guru mengaji, maupun program-program peningkatan SDM pemuda remaja masjid di Kota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan di sejumlah titik yang ada di Kota Parepare dalam rangka melakukan verifikasi calon CPCL untuk kegiatan penganekaragaman pangan lokal guna mendekatkan pangan gizi masyarakat ke tingkat rumah tangga apalagi di masa pandemi. Baru-baru ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan di sejumlah titik yang ada di Kota Parepare dalam rangka melakukan verifikasi calon CPCL untuk kegiatan penganekaragaman pangan lokal. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Hajar Rahmatiah Idrus mengungkapkan bahwa program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di kabupaten kota guna mendekatkan pangan gizi masyarakat ke tingkat rumah tangga apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di beberapa kabupaten kota. Salah satu yang masuk untuk daerah P2L yaitu Kota Parepare. Dalam kegiatan ini, P2L ini
ini langsung untuk tujuannya untuk mendekatkan pangan gizi masyarakat ke tingkat rumah tangga. Apalagi masa pandemi ini sangat konsisten untuk masyarakat kita yang betul-betul terdampak dengan COVID-19 ini. Untuk APBD 1 itu di 5 titik, untuk APBN 2 titik. Jadi semuanya ada 7 titik untuk kegiatan P2L yang ada di Kota Parepare yang disinergikan dengan Kota Parepare. Dari hasil pemantauan kami di sejumlah titik yang ada di Kota Parepare yang kami verifikasi itu, karena kami harus ke lapangan bagaimana lokasi yang betul yang dikirim oleh Kota Parepare itu kan ada pelaporannya ya, cukup bagus. Dan memang insya Allah kami akan bermitra, tapi itu kami akan setelah kembali dari lapangan ini kami akan mengadakan pertemuan untuk memperlihatkan bagaimana hasil dan tindak lanjut yang kami sudah lihat yang di Kota Parepare. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Abdul Khalid juga menjelaskan teknis kegiatan yang dilakukan. Tujuannya untuk menyiapkan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga. Di kelompok diminta menyiapkan demplot sebagai media untuk belajar sendiri untuk kelompok, minimal cara budaya, cara mengolah tanah, cara menyiangi, cara mengusir hama itu mereka miliki. Kemudian nanti pada saatnya mereka harus menjual hasil kebun ini. Setelah mereka konsumsi, ada hasilnya mereka bisa jual. Hasil penjualan ini, karena ini bicara kelompok, nanti akan mereka jadikan sebagai modal untuk membeli benih pada saat ini sudah selesai. Sekarang ini kita masih proses verifikasi. Jadi secara umum yang kita datangi dari Parepare itu sudah cukup bagus. Tinggal yang jadi masalah sebenarnya Parepare airnya yang mungkin agak susah. Jadi saya kira ini harus disiapkan, misalnya minimal dari daerah tertentu seperti daerah Padi itu masih kekurangan air. Saya kira seperti ini kan sudah cukup airnya. Nah itu yang menjadi kebutuhan utama untuk kegiatan seperti ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, mebel Jepara karya binaan Lapas Parepare diminati masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pesanan yang masuk ke Lapas Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Sukses mengembangkan skill para warga binaan dengan program pembinaannya, kini hasil karya berupa mebel Jepara buatan para warga binaan semakin diminati oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan banyaknya pesanan langsung yang masuk ke Lapas Parepare. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Subseksi Pengolahan Hasil Karya Warga Binaan Abdul Rahman bahwa saat ini Lapas Parepare telah mempekerjakan 70% warga binaan Lapas Parepare untuk memproduksi mebel Jepara yang nantinya dijual kepada masyarakat. Dalam finishing mebel Jepara ini terus berkembang, alhamdulillah permintaan semakin meningkat. Yang saya pikirkan saat ini adalah penambahan tenaga kerja yang seperti target saya bahwa dari 100% warga binaan saya harus merekrut 75%, itu minimal. Kan ini sudah banyak konsumen luar yang tertarik dengan hasil karya warga binaan Lapas Parepare. Terus respon mereka seperti apa dan apa yang membuat mereka lebih memilih hasil karya warga binaan di Lapas Parepare? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah meladeni dari berbagai daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, Sulawesi Barat dan sekitarnya, bahkan kami mengirim ke Kalimantan. Rata-rata respon dari masyarakat itu yang sempat saya dengar langsung bahwa produk kami itu bagus, rapi, dan murah. Nah yang saya petik bahwa kami katanya produknya murah dan tapi tidak murahan, seperti itu. Hasil penjualan dari mebel ini pun menjadi mata pencarian warga binaan selama masih dalam masa tahanan di Lapas Parepare. Selain itu juga dengan program pembinaan ini menjadi modal utama para warga binaan bila nanti bebas dari tahanan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Inovasi bibit peduli pangan atau biduan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare akan direplikasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, program biduan di Kota Parepare ini merupakan inovasi yang sangat kreatif.
Inovasi bibit peduli pangan atau biduan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare akan direplikasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan Abdul Khalid yang ditemui beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke Kota Parepare. Abdul Khalid menjelaskan, program biduan di Kota Parepare merupakan inovasi yang sangat kreatif dan akan direplikasi pihaknya. Abdul Khalid menambahkan, pihaknya saat ini sudah mulai menganggarkan program yang diberi nama Bank Bibit ini serta menentukan lokasi kabupaten kota yang tepat untuk menjadi lokasi pengembangan. Program biduan di Parepare sebenarnya kita anggap cukup kreatif, bahkan sangat kreatif gitu, karena itu bisa menyediakan beberapa jenis tanaman komoditi yang cenderung bukan langka sebenarnya, tapi bisa menjadi komoditi yang memiliki fluktuasi yang tinggi. Nah, provinsi kita ingin menyampaikan ide ini ke kabupaten lain. Tapi kita dari provinsi. Di provinsi kita ingin membuat namanya Bank Bibit. Mungkin konsepnya sama, cuma namanya berbeda. Karena mungkin kita ganti namanya Bank Bibit. Tujuannya sama. Kita ingin menyediakan bibit untuk beberapa komoditi tertentu, seperti cabai. Jadi bisa kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan cabai ataupun untuk lain. Seperti pepaya juga bisa. Nah, sehingga masyarakat pada saat mencari bibit itu tersedia. Nanti kalau misalnya ada kelompok komunitas misalnya yang membutuhkan misalnya lebih banyak, nanti kita distribusikan. Sekarang ini kita merancang memiliki kabupaten mungkin Bantaeng, dicoba. Kemudian Goa. Nah, sementara kita mencari lokasi di mana lokasi yang pantas untuk mengembangkan Bank Bibit. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dihubungi tim TV Peduli mengungkapkan rasa syukur sebab melalui inovasi biduan Kota Parepare menjadi lebih dikenal. Muhammad Nur berharap kedepannya program ini akan menjadi pilot project di tingkat nasional sebagai langkah memulihkan ekonomi di tengah pandemi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat didampingi KPID Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke beberapa daerah termasuk Kota Parepare. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah teknis peralihan siaran analog ke digital. Berikut informasi selengkapnya. Tahun 2022 mendatang, Indonesia akan mulai melakukan ASO atau Analog Switch Off. Guna mendukung hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat didampingi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan mengadakan serangkaian kunjungan ke sejumlah daerah untuk mensosialisasikannya, termasuk di Kota Parepare. Kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat di Kota Parepare dipimpin langsung Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Muhammad Reza dan diterima Kepala Bagian Organisasi yang juga PLT Asisten 3 Administrasi Umum Setdako Parepare Eko Wahyu Aryadi di kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Rabu 11 Februari 2021 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri Sekretaris Dinas Kominfo Haryanto Hairun SSTP bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Parepare Arwah Rahman MSI, dibahas sejumlah teknis peralihan siaran analog ke digital termasuk kesiapan pemerintah daerah itu sendiri dalam menyongsong pemberlakuan alih teknologi ke sistem digital. Migrasi ke sistem penyiaran digital Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana di dalamnya diatur penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-6 yang dilaksanakan di Jakarta, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH terpilih sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI untuk periode 2021-2024. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH terpilih sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI periode 2021-2024 pada Musyawarah Nasional 6 APEKSI yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis 11 Februari 2021 yang lalu. Kepala Dinas Kominfo Parepare HM Iskandar Nuso SSTP MSI yang ikut mendampingi mengungkapkan bahwa terpilihnya Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH sebagai Dewan
Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI periode 2021-2024 merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi pemerintah kota dan masyarakat Kota Parepare. Ajang pertemuan 4 tahunan APEKSI tersebut mengangkat tema penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dan pasca pandemi COVID-19, menghasilkan sejumlah keputusan diantaranya secara musyawarah dan mufakat memilih Wali Kota Bogor, Bima Arya sebagai Ketua Dewan Pengurus 2021-2024, menetapkan Dewan Pengurus dan program kerja, serta rekomendasi. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kominfo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan intens melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Selain mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 halal dan aman. Ini telah tersedia vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat secara bertahap dan gratis. Vaksin ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit COVID-19, lindungi diri dari keluarga dan keluarga dengan vaksin COVID-19, dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tidak perlu khawatir karena BPOM menjamin keamanan vaksin COVID-19 dan telah ada sertifikat halal dari MUI. Vaksin COVID-19 dapat diperoleh di pos pelayanan imunisasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Parepare, yaitu di seluruh fasilitas kesehatan dan rumah sakit se-Kota Parepare. Seperti inilah kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Parepare yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan atau prokes dan sosialisasi vaksin COVID-19. Sosialisasi dalam bentuk publikasi keliling menggunakan mobil pengeras suara tersebut dilaksanakan pada setiap hari kerja yang dibagi dalam 2 sesi, yakni pada pagi hari mulai pukul 9 hingga pukul 10 dan sore hari pada pukul 16 sampai dengan pukul 17 di wilayah Kota Parepare yang terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, sekaligus pula mensosialisasikan akan adanya vaksinasi. Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SS TPMSI mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu juga menyampaikan ke masyarakat bahwa vaksin COVID-19 itu halal dan aman sebagaimana rekomendasi dari BPOM dan MUI. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan TV Peduli. Dan pemirsa, ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Sultan Hasanah, mewakili seluruh petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.